Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sanuwasilu darsana fi bayanil ayat min ayatillah fil Qur'anil Karim fi juz'i salasin min al-kitab atau min kitab at-tassil li ta'wil tanzil allafahu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Wa wasil darsana fi ba'dil ayat. Kita akan lanjutkan. Nah, kira tadi talib semua. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari tafsir juz 30 atau juz amma dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Dan pelajaran kita telah sampai di mana terakhir? Terakhir telah kita bahas ini laqad bahatsna anil muradi bi kaunil lail libasan. Kita sudah bahas tentang apa yang dimaksud menjadikan malam sebagai libas. Ya, kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan menjadikan malam sebagai libas. Sudah ya? Ya. Siapa yang bisa jawab? Wajhul imtinan bija'lil lail libasan. Apa sisi karunia dari Allah telah menjadikan malam ini sebagai libas? Apa kemarin? Sebagai sakan, ya, ataupun untuk mencari ketenangan, sakinah. Ya. Ataupun dia dikatakan sebagai libas, yakni satir yang bisa mencegah pandangan mata untuk melihat secara langsung aurat manusia di dalam rumahnya ataupun di tempatnya. Jadi malam itu sebagai satir, sebagai pelindung, ya, sebagai penghalang pandangan manusia secara langsung karena dengan gelapnya tersebut. Ataupun ya dikatakan libas malam itu karena malam memang waktu yang pas, suasana yang sangat tepat untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Itu ya. Taib. Kemudian soal mal muradu bi kaunin nahari ma'asyan. Apa yang dimaksud dengan menjadikan nahar ma'asyan? Mal muradu bi kaunin nahari ma'asyan, ma'isyah. Apakah yang dimaksud dengan menjadikan siang itu sebagai penghidupan? Ya, ma'asyan ini tempat mencari penghidupan. Jawab, kata beliau, wal muradu wallahu a'lam ja'alnahu waqtan muhayyaan lil ma'ashi. Maksudnya adalah kami menjadikan nahar ataupun insyaallah ini sudah ada kitab aslinya ya, sudah datang. Nah, ini 2 jilid dia. Juz 30 31. Karena 2 jilid. Jadi 31 jilid semuanya dari juz 1 Al-Baqarah sampai 30. Taib. Jadi maksudnya apa? Kata beliau, ja'alnahu waqtan muhayyaan. Hayya'a yuhayyi'u, tahyi' yakni menyiapkan. Jadi disiapkan. Jadi kami menjadikan siang itu sebagai waktu muhayyaan yang disiapkan untuk ma'ash, untuk mencari ma'isyah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan siang itu untuk mencari ma'isyah. Ya, ini jika sesuai dengan
Ya, juga dengan sesuai dengan hikmahnya. Walaupun terkadang kita dapati ada sebagian orang dengan tuntutan keadaan dan tuntutan pekerjaan yang sangat mendesak, menjadikan siang itu sebagai waktu istirahatnya dan malam itu sebagai bekerjanya, atau istilah para pekerja apa namanya itu? Sip-sipan. Tapi aslinya Allah menjadikan nahar itu sebagai ma'ash. Maksudnya ja'alnahu waqtan muhayya'an lil ma'ash. Faja'alnahu musyriqan muniran mudhi'an liyatamakkana an-nasu minat tasarrufi fihi. Ataupun kami menjadikan siang itu sebagai waktu yang musyriqan, waktu yang cerah, musyrik, munir, terang, mudhi'. Nah, samalah itu. Ya, cerah, terang, bersinar. Jadi kami jadikan siang itu memang waktu yang musyrikan, mudhi'an, muniran. Apa tujuannya? Liyatamakkana an-nasu minat tasarrufi fihi. Agar manusia memungkinkan untuk beraktivitas pada siang itu. Tamakkun. Jadi sangat-sangat memungkinkan waktu siang itu dijadikan oleh manusia sebagai tasarruf. Tasarruf itu untuk aktivitas. Hakut tasarruf, hak aktivitas. Fihi yakni fin nahar wadh-dhahabi wal maji'i lil ma'ash. Pulang pergi untuk mencari ma'isyah di waktu siang. Wa takassubi wal timasil arzaqi wa ibtigha'il fadli minallahi subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Ya, wa takassub untuk mencari usaha, iltimasil arzaq atau untuk mencari rizki Allah, ibtigha'il fadl untuk mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Jadi itu makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan nahar sebagai ma'asya, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jelas di sini ya, dari potongan ayat ataupun dari firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat An-Naba ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Taib. Kemudian masuk kepada ayat yang berikutnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kita sudah jelaskan sedikit i'rab dari ayat ini, di mana di sana ada kalimat samawati yang mahzufah. Ya, wa banaina samawati sab'an shidadan, dan kami telah membangun. Wa banaina fawqakum, qarinahnya adalah kalimat fawq. Wa banaina fawqakum sab'an, sehingga sangat mudah untuk dijangkau, untuk ditafsirkan makna sab'an ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan apa? Fawq. Wa banaina, kami sudah bangun, bana. Ya bani, binaan. Kami sudah membangun di atas kalian. Jelas di atas kita ini ada sesuatu yang sangat besar dan menakjubkan. Apa itu? Samawat. Ya, sama atau jamaah samawat. Sehingga mudah bagi kita untuk menjangkau makna dari kalimat Allah Subhanahu wa taala wa banaina fawqakum sab'an, 7. Ya, sehingga tidak perlu lagi kita apa ini sab'an, 7 ini apa? Qarinahnya apa? Fawq. Kami telah membangun di atas kalian. Jelas di atas kita adalah langit. Taib. Pertanyaan lagi kata beliau, soal man muradu bis sab'i syidad. Apakah yang dimaksud dengan 7 yang syadid, yang kokoh? Ya, apa yang dimaksud dengan 7 yang kokoh ini? Walimada wusifat bi annaha syidadun. Lalu kenapa disifati 7 itu harus disifati, atau langit yang 7 itu kenapa harus disifati bahwasanya dia syidad? Kenapa disifati bahwasanya dia syidad, kokoh, syadid, kuat? Kita sudah sebutkan beberapa bentuk jamak dari syadid. Syidadun, apalagi syiddaun, kemudian syadaid. Ya, masih ingat? Masih ingat atau masih lupa? Baik, maka jawabnya kata beliau, al-muradu bis sab'i syidadi, yang dimaksud dengan 7 yang kokoh, as-samawatis sab'i. Nah, ini dia. Yang dimaksud apa di sini? 7 yang kokoh adalah 7 langit yang kokoh. Ya, samawati sab' itu yang dimaksud asyidad di sini.
Ini samawati sab', langit yang 7. Qala Allah Ta'ala berfirman seperti disebutkan dalam surat Az-Zariyah, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ya, was-samaa'a banaina was-samaa'a banainaha, kembali kepada langit itu, dan langit-langit kami telah membangunnya bi'aidin, dengan kekuatan. Aidin itu aidun. Aidun itu bukan aidin, bukan tangan ya. Bukan aidi, bukan. Ya, bukan demi langit, bukan langit yang kami telah membangunnya dengan kekuatan. Ada yaidu aidan. Kalau dia dimasukkan kepada fiil sulasi mazid, ya, fiil sulasi mazid yang tambahan satu huruf menjadi apa? Ayyada. Sering antum dengar itu ayatnya. Wa ayyadahu biruhim min, ayyada. Ya. Dan itu bisa fiil dimasukkan ke dalam fiil sulasi mazid yang awalnya di 3 huruf kemudian ditambah dengan 1 huruf dan menunjukkan makna lebih banyak. Ya, maf'ulnya muta'addinya lebih banyak. Mana? Sabura. La turidun sabura, apa saktubu fil lawhatina fi kaf. Zur al-hibr yani bil busaq. Was-samaa'a banainaha bi aidin. Aidin ini kuah, ya, kuah. Yang dimaksud sini kekuatan. Ada yaidu aidan, sama seperti saro yasiru sairon. Itu sama fiilnya maksudnya, bukan maknanya. Wah, mirwahahnya masturah bisabura. Mirwah maghlubah. Samahtum tamsahu. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a banainaha, dan langit kami telah membangunnya bi'aidin, yakni biquwatin, dengan kekuatan. Wa inna lamusi'un, dan kami mampu. Ausa'a yusi'un, maksudnya kami mampu untuk meluaskannya, membesarkannya. Ya, musi'un itu dari fi'il ausa'a, dari wasi. Antum sering dengar ya, wasi. Ya, ausa'a. Lamusi'un, kami mampu untuk meluaskannya, menciptakannya sangat luas. Walaupun kita bilang sampai ujung langit kamu akan saya kejar, nggak tahu juga ujung langit yang mana. Ya, ujung langit apa ujung bumi? Ungkapan itu. Sampai ujung langit kau akan ku kejar, kata dia. Wa wusifat bi annaha shidadun ay qawiyatun muhkamatun. Nah, ini dia. Jadi dia disifati, langit itu yang 7 disifati dengan syidad. Apa itu? Ay shidadun qawiyatun muhkamatun, sama maknanya nih ya. Muhkam itu artinya kuat juga. Muhkam dari kata ahkama, si maf'ulnya muhkam, yang dikuatkan. Qawiyatun muhkamatun liqauniha la tasaddu'a fiha walal infitara walal syuquqa bal hiya mashdudatun ba'duha li ba'din muhkamatun qawiyatun. Nah, ini dia. Jadi dia disifati dengan syiddat, langit itu disifati dengan syiddat, syadid, ini syiddat. Kenapa? Ya karena dia qawiyah, muhkamah, kokoh, kuat, kokoh lagi, tanpa pakai semen yang kokoh. Bisa terbangun tanpa tiang, ya atau tidak? Ada nggak tiangnya langit itu? Nggak ada tiangnya, tapi kokoh, kuat. Ya, laksana bangunan, kalau kita mengatakan, masya Allah bangunannya ini kuat dan kokoh, dipukul aja nggak bersuara, nggak ada, nggak deng. Nah,
Nah, kalau gitu kan ketahuan kan gitu ya. Nah, seperti itu, kokoh. Baik. Jadi demikian. Kenapa? Liqauniha, karena kondisi langit itu la tasaddu'a fiha, enggak tasaddu'. Ya, tasaddu' itu enggak, ya tidak pecah lah begitu, tidak tasaddu'. Ya, sudah kata orang sudah pusing kepala. La tasaddu'a fiha walal infitar walal syuquq, sama ini maksudnya. Syuquq maksudnya enggak terpecah-pecah. Enggak geser, enggak goyang ke sana, enggak seterusnya, enggak infitar, enggak infatarat as-sama, enggak, itu nanti yaumul qiyamah. Ya, adapun sebelum itu maka dia sangat kokoh. Bal hiya masdudah, bahkan langit yang 7 itu sangat kokoh, masdudah, kuat. Ya, ba'duha li ba'din muhkamah qawiyah, sebagian dengan sebagian yang lainnya saling menguatkan. Nah, itu dia langit itu ya, Masya Allah. Jadi saling menguatkan. Ibaratkan bahan bangunan harus dicampur bahan ini, bahan itu. Kenapa? Tujuannya apa? Untuk menguatkan. Pondasi-pondasi diikat satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya saling menguatkan. Nah, langit juga demikian. Sebagian dengan yang lainnya saling menguatkan. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Adz-Dzariyat, was-samaa'i dzatil hubuk, was-sama' dzatil hubuk, dan langit ya zat. Zat ini muannasnya dari zu, ya, za, zu, zi, artinya sahibah, sahib, pemilik. Ya, misal seorang zubaitin, huwa zubaitin, dia pemilik rumah. Ra'aitu zabaitin, ini muannasnya, muannas za, zu, zi, muannasnya zatu. Kalau tadi ada yaidu kan, ada yaidu. Dia yaidu. Kemudian masdarnya menjadi aidan atau aid. Nah, ini yang tadi. Ya, kokoh atau kuat. Za ini sebenarnya ada 3. Dalam bahasa Arab itu za itu ada 3. Bisa yang pertama, za ini isim isyarah. Ya, isim isyarah. Za itu isim isyarah. Za Muhammad. Za itu di sini. Za Muhammad misalnya. Ini Muhammad za. Tapi biasanya dia ditambah sama ha, ya, atau biasa dia ditambah sama lam bu'ad, zalika, atau bisa dia langsung, terkadang ditambah langsung ka, zaka, bisa ditambah ha di belakangnya, hadza, ya atau tidak? Nah, ha ini namanya harfut tanbih. Aina Muhammad? Ha Muhammad. Boleh nggak begitu? Ha Muhammad. Ha Muhammad. Gitu misalnya, bukan Muhammad ya, bukan. Hadza, za itu bisa isim isyarah, za. Biasanya kalau tambah lam dia zalika, tambah zalika. Lamnya ini lam bu'ud, lam untuk menunjukkan jauh. Nah, begitu dia. Za bisa isim isyarah. Za juga bisa isim mausul. Isim menyambung, ismul mausul. Za ini juga bisa ya min asmaul khamsah katanya, za, zu. Nah, itu zi itu pemilik yang artinya. Nah, ini dia bisa za, bisa za, bisa zu, bisa zi, tergantung nanti ada i'rabnya, za, zu, zi. Yang muannasnya apa? Zat. Apa muannasnya? Zat. Ya, atau kalau dia mau 2, zawat. Zawatan. Kalau jamaknya
Nah, zat, zawatan, atau antum pernah dengar zawata afnan? Pernah enggak dengarnya? Dihilangkan nunnya. Zawata afnan. Itu za. Ya, jadi zat di sini ini dia, ini yang dimaksud ini. Muannasnya dari nizu. Artinya apa ini? Sohib atau pemilik. Sohib atau sohibah. Ya, sohib kalau ini ya sohib. Kalau ini dia terjemahkan apa? Sohibah, pemilik. Pemilik. Zulbait misalnya, Zulbait, pemilik rumah. Nah. Taib, jelas ya? Itu dia. Nah, was-samaa'i dzatil hubuk. Was-sama' dan langit-langit yang memiliki apa? Hubuk. Nah, apalagi hubuk ini? Hubuk ini artinya qawi juga, kuat. Habaka yahbuku, ya, kuat artinya, menguatkan. Bukan kuat, menguatkan. Jadi habaka yahbuku itu sama seperti ahkama maknanya. Ahkama seperti tadi muhkam, jadi menguatkan. Namun di sini yang dimaksud was-sama' dzatil hubuk, hubuk ini jamak dari habikah. Habikatun, jamaknya apa? Hubukun. Apa artinya? Yakni taraik lin nujum. Tahu taraik? Jamak dari torik. Jalan-jalan untuk bintang. Ya, ini dia habikah atau hubuk. Nah, was-samaa'i dzatil hubuk, dan langit-langit yang memiliki apa? Yang memiliki jalan-jalan untuk bintang. Nah, itu dia. Ya. Atau bisa juga yang dimaksud hubuk di sini adalah kuat, yang memiliki kekuatan. Sebagian lughah menyatakan hubuk itu aslinya syadid. Bukan jamak. Ada yang mengatakan hubuk itu dia bentuknya mufrad. Ini pecahan kalimat bahasa Arab ya. Ada yang mengatakan hubuk itu maknanya apa? Maknanya sama dengan asyadid. Ya. Syadid. Apa arti syadid? Kuat. Jadi was-samaa'i dzatil hubuk maksudnya zatil qawi, yang memiliki kekuatan. Jadi bisa dibawakan kepada kedua makna itu. Bisa juga maknanya tadi ya, was-sama' dzatil hubuk, hubuk jamak dari habikah. Ya, ini memang langit itu punya jalan-jalan untuk bintang. Jadi ada memang jalan dia untuk bintang. Ada bintang ini ke sana, ke sini, ada taraik. Taib. Jadi begitu. Atau makna hubuk di sini adalah syadid. Was-sama'i dzatil hubuk, yakni dzatus syadid. Sesuatu yang memiliki kekuatan. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Jadi itu maknanya kata beliau. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian berikutnya su'alun kata beliau, pertanyaan berikutnya, waddih makna al-mu'sirat. Jelaskan makna mu'sirat bi syai'in min at-tafsil, dengan sesuatu yang rinci. Ini kata beliau ada pertanyaan, kalau sekiranya muncul pertanyaan, akhi waddih makna mu'sirat. Ya, fi ayatillah fi suratin Naba. Coba jelaskan apa makna al-mu'sirat bi syai'in min at-tafsil, dengan penjelasan yang sedikit merinci. Nah, lihat jawab kata beliau, li ahlil ilmi fi dzalika aqwal. Ahlul ilmi dalam masalah ini ada beberapa aqwal, ada beberapa pendapat. Ya, ada beberapa pendapat, ada beberapa tafsiran. Yang pertama kata beliau, ahaduha annahar riyah allati ta'sirus suhuba bihububiha. Bahwa yang dimaksud dengan mu'sirat, al-mu'sirat di dalam ayat ini adalah ar-riyah. Ar-riyah itu jamak dari rih. Nah, ini rih nih. Rih ta'sirus saubi.
Ya, riyah, angin. Jadi ada yang mentafsirkan bahwasanya makna mu'sirat di dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini ada kalimat mu'sirat, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Sudah kita jelaskan juga makna sajjad, ya. Sajjajan itu artinya apa? Beras, ya, ma'an sajjaja. Baik, wa anzalna minal mu'sirat. Kami turunkan dari mu'sirat. Apa ini mu'sirat? Sebagian ahlu tafsir, ahlul ilmi mengatakan an-nahar riyah allati ta'sirus suhub, yakni angin yang memeras awan-awan, suhub. Ya, riyah itu jamak apa? Rih, ya. Rih. Ya. Kemudian jamaknya riyah. Nah, rihun. Rih kharaja minad dubur. Disamma durat. Ama bisawt murtafi dar, ada durat. Ama biduni sawt kusa, ya. Ada rih aidan sawa. Suhub itu jamak dari sahab. Suhubun ini kan beliau menggunakan jamaknya suhub, ya. Jamak dari sahab, maksudnya awan. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa makna mu'sirat di sini adalah riyah, angin-angin itu yang dimaksud mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirat. Kenapa? Karena ar-riyah atau angin-angin inilah yang ta'sir. Apa itu asara ya'siru? Meras. Dialah yang memeras suhub, yang memeras awan, ya, bihububiha, dengan hububnya. Nah, itu hubub namanya, itu hubub, ya, hububur rih misalnya, antum bilang sering gitu kan. Nah, itu bilangnya gimana bahasa Arabnya? Hububur rih atau hububur riyah, atau pakai fiilnya habba yahubbu, tahubbur rih syadidan, angin berhembus kencang, ya, sangat syadid, ya, gitu ya, habba yahubbu, hubub. Jadi antum bahasa Arab dikit lah, misalnya angin itu sangat kencang, ngomong sama anak-anaknya, Masya Allah, hububur rih ya bunaya, hububur rih. Apa itu hubub angin? Nah, gitu kan, biar mantap dikit lah, ya. Jadi ini tafsiran sebagian ahli ilmu, bahwasanya yang dimaksud mu'sirat di sini apa? Angin yang memeras, ya, ta'sirus suhub. Jadi awan itu diperas karena dia bawa air. Ya, jadi angin itu yang memeras awan itu bihububiha, dengan hembusannya, sehingga terdesaklah air tadi untuk keluar. Nah, seperti itu. Wa qad rawat Tabari bi isnadin sahihin ila Ibnu Zaidin fi qawlihi wa anzalna minal mu'sirat al-mu'sirat ar-riyah. Dan sungguh Imam At-Tabari telah membawakan sebuah sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Zaid, ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala wa anzalna minal mu'sirat. Kata Ibnu Zaid, Ibnu Zaid berkata al-mu'sirat ar-riyah, bahwasanya dimaksud al-mu'sirat adalah ar-riyah, angin. Wa qara'a qaulullahi ta'ala, kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban. Ini dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-48. Di sana Allah taala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirim angin. Nah, ini penguatnya, kata Ibnu Zaid dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa mereka mengatakan al-mu'sirat ini adalah riyah. Mereka kuatkan dengan surat Ar-Rum ayat 48, di mana Allah taala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban. Allah lah yang telah mengirim angin-angin tersebut. Sehingga mereka berpendapat bahwa yang dimaksud mu'sirat di sini sebagai sebab turunnya ma'an sajjaja adalah angin. Dan kami turunkan dari mu'sirat, kan ayatnya begitu, wa anzalna minal mu'sirat, kami turunkan dari mu'sirat. Apa mu'sirat? Ar-riyah. Kami turunkan dari angin-angin yang ada, yang dikirimkan oleh Allah, kami turunkan air yang deras. Ini sebagian pendapat atau pendapat yang pertama. Jelas ya?
Wa awrada at-Tabari aidan bi isnadin hasanin ila Qatadah. Demikian juga Imam At-Tabari membawakan sebuah sanad yang hasan sampai kepada Qatadah. Qala, berkata Qatadah, hiya fi ba'dil qiraat, bahwasanya ayat ini pada sebagian qiraat cara membacanya wa anzalna bil mu'sirat, bukan minal tapi pakai harfu jar bi, dan kami turunkan ya air yang deras dengan sebab mu'sirat. Wa anzalna bil mu'sirati ma'an sajjaja. Ada yang menggunakan ba. Ya. Berarti apa? Dia sebagai sebab saja. Ba sababiahnya saja. Dan kami menurunkan dengan sebab mu'sirat air yang deras. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi intinya di sini pendapat yang pertama menyebutkan makna mu'sirat adalah angin, rih atau riyah. Wasani, kata beliau, pendapat yang kedua, annahas suhub. Suhub tadi sahab ya. Pendapat yang kedua apa? Sahab. Mengatakan mu'sirat adalah sahab. Jamaknya apa? Suhub. Ya. Taib, ini pendapat yang kedua. Annaha as-suhubu allati hamalat bil ma. Jadi pendapat yang kedua memaknai al-mu'sirat di sini adalah awan-awan allati hamalat bil ma, yang hamil. Maksudnya yang membawa air, bersamanya ada air. Wa ausyakat antum tira, dan hampir-hampir dia menurunkan motornya tersebut. Ya, karena saking beratnya, saking banyaknya. Wa ausyakat ya antum tira kal mar'atil mu'sirah allati dana haiduha lam tahid. Ya, kal mar'atil mu'sirah allati dana haiduha wa lam tahid. Sebagaimana perumpamaan seorang wanita yang mu'sirah. Tahu wanita mu'sirah? Bisa wanita itu bisa dikatakan mu'sirah. Mu'sirat ini kan jamak muannas salim ya. Tapi kalau mau diambil mufradnya apa? Mu'siratun. Nah, kata beliau, kalmar atil mu'sirah, seperti wanita yang disifati dengan wanita mu'sirah. Apa ini wanita mu'sirah? Ya, ini wanita-wanita yang dana haiduha, sudah mau dekat waktu haidnya tapi belum keluar. Itu gimana? Sakit kepala enggak? Sakit kepala biasanya. Ini yang punya istri tahu, yang belum enggak tahu. Ya, sudah enggak tahu ya. Ya, jadi itu namanya wanita mu'sirah, al-mar'ah mu'sirah. Masa-masa sudah mau dekat haidnya itu kan agak rewel, agak pemarahan kan gitu ya. Kenapa? Belum keluar, tapi kalau sudah keluar biasanya agak tenang bawaannya. Seperti itu. Jadi dia seperti menyimpan air tersebut. Baik, ini makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Mu'sirat, sahab atau suhub. As-salis, makna yang ketiga, annahas samawat. Bahwasanya yang dimaksud mu'sirat adalah langit. Jadi wa anzalna minal mu'sirat, ini wa anzalna minas samawat. Ya, kalau tadi yang pertama apa? Wa anzalna minar riyah. Yang kedua wa anzalna minas sahab, minas suhub. Yang ketiga menyatakan mu'sirat adalah samawat. Faqad akhrajat Tabari bi isnadin sahihin ilal Hasan. Demikian juga Imam At-Tabari membawakan sanad yang sahih sampai kepada Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya dia berkata wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan dari mu'sirat minas sama. Kata Al-Hasan Al-Basri minal mu'sirat yakni minas sama. Ya, bi isnadin yasihhu an Qatadah. Demikian juga Imam At-Tabari membawakan sebuah sanad yang sahih dari Qatadah, bahwasanya Qatadah berkata qauluhu ta'ala wa anzalna minal mu'sirat qala minas samawat. Demikian juga Qatadah menyebutkan bahwa makna mu'sirat di sini adalah minas samawat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Waqtara Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Sementara Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau memilih al-qaul al-qail, yakni pendapat orang yang berkata bi annal murada bil mu'siratis sahab, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan mu'sirat di sini adalah sahab. Jadi ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika beliau membawakan beberapa aqwal para ahlul ilmi sebelumnya tentang makna mu'sirat, maka beliau memilih, yakni pendapat yang terpilih oleh di sisi beliau adalah as-sahab, bahwa yang dimaksud dengan mu'sirat di sini apa?
as-sahab. Wa dallala 'ala dzalika bimahasiluhu anna ar-riyaha la ma'an fiha fala yuqal wa anzalna minar riyah. Dan yang menunjukkan atas itu yakni apa yang terjadi, ya bimahasiluhu, yakni apa yang terjadi, annar riyah la ma'an fiha, bahwasanya kita dapati ya tidak dikatakan bahwasanya angin itu bawa air, angin itu di dalamnya mengandung air. Ini tidak pernah dikatakan seperti itu. Tidak pernah dikatakan annar riyah ya ma'an fiha, ada air ketika angin berhembus. Kemudian wah ini di dalam angin ini mengandung apa? Bawa air. Kemudian hujan dengan derasnya. Itu tidak pernah ya seperti itu. Baik. Wa qala aidan ma hasiluhu, dan beliau juga berkata ya tentang apa yang terjadi, innahu wa in sahha ayyuqala wa anzalna minas sama'i ma'an sajjaja illa annal aghlaba annal ma'a innama yanzilu minas sahab wallahu ta'ala a'lam. Dan dikatakan juga apa yang terjadi, bahwasanya jika benar ya yang dikatakan itu wa anzalna minas sama' ma'an sajjaja illa annal aghlab, melainkan biasanya ya annal ma innama yanzilu minas sahab. Ya, yang aghlab itu maksudnya biasanya, bahwasanya air itu turun dari sahab tadi, dari awan. Jadi ini intinya yang dikuatkan, yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari dari beberapa pendapat tadi, bahwa makna musirat di sini lebih tepatnya kepada sahab, ya, lebih tepatnya ada pada sahab yang membawa saja, dia membawa air, ya, padanya mengandung air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air tersebut ya dengan sebab angin. Ya, ini posisinya memang dia di atas, ya di langit, di atas kita, di atas manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Berikutnya barahin al-ba'ts. Barahinul ba'ts. Yang ketiga berarti tadi apa? Ya, as-sama atau samawat. Ya. Baik. Iya. Kemudian kata beliau penulis berikutnya, barahinul ba'ats. Barahin itu jamak dari burhan. Ini petunjuk-petunjuk tentang hari berbangkit. Petunjuk-petunjuk tentang hari berbangkit. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas dari awal, ayat ini lebih kuat menunjukkan yang diperbincangkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, amma yatasaalun, ya, tentang apa mereka saling tanya menanya satu dan yang lainnya. Ini lebih rajihnya, ya ini tentang hari berbangkit. Maka di sini beliau lebih menguatkan barahinul ba'ats, petunjuk-petunjuk ataupun dalil-dalil tentang hari berbangkit. Soal, kata beliau, pertanyaan, ma hiya barahinul ba'tsi al-mazkurah fi hadhihi surah? Apakah dalil-dalil tentang hari berbangkit yang disebutkan di dalam surat ini? Mana barohinnya, mana burhannya, mana dalilnya? Ya, tentang al-ba'ats, tentang dibangkitkannya manusia, seperti yang disebutkan dalam surat ini. Mana dalilnya? Jawab, kata beliau, al-barahinu 'alal ba'tsi fi hadhihi surah arba'ah. Maka dalil-dalil atau bukti-bukti 'alal ba'ats, atas hari berbangkit tersebut di dalam surat ini ada 4. Wahiyya, dan dia maksudnya dari 4 hal tersebut. Yang pertama, al-istidlalu 'alal ba'tsi bi khalqis samawati wal ard. Yani sisi pendalilan tentang hari berbangkit, yakni dengan penciptaan langit dan bumi. Nah, ini dia salah satu burhannya, petunjuk ya bahwasanya akan ada hari berbangkit. Sisi pendalil yang pertama, istidlal yang pertama 'alal ba'ts, yakni bi khalqis samawati wal ard, dengan penciptaan langit dan bumi. Ini sebagai tanda, ini sebagai bukti tentang adanya hari berbangkit dengan diciptakan langit dan bumi ini.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang sudah kita bahas sebagian yang sudah kita baca, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ya sebagai mihada, sebagai hamparan, wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Nah, jelas. Dari sini bisa kita lihat ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Naba ini, alam naj'alil ardu mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan seterusnya. Nah, ini merupakan burhan, barahin, yang merupakan istidlal alal ba'ats, merupakan dalil, sisi pendalilan tentang adanya hari berbangkit. Dengan apa? Bi khalqis samawati wal ard, dengan penciptaan langit dan bumi ini. Wa hada yadullu alal ba'ats, ini menunjukkan tentang adanya hari berbangkit. Allahu azza wa jalla yaqul, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla telah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ard, sungguh penciptaan langit dan bumi akbar min khalqin nas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi penciptaan manusia ini enggak ada apa-apanya. Ya, penciptaan manusia ini enggak ada apa-apanya, sangat mudah, lebih mudah, masih lebih besar penciptaan langit dan bumi. Paham maksudnya ya? Ya, beliau membawakan ayat ini untuk menunjukkan kenapa kalian masih ragu dengan yaumul ba'ats, dengan hari berbangkit. Padahal penciptaan langit dan bumi ini akbar di sisi Allah, itu lebih besar. Ya, lebih besar. Jadi sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Berarti apa? Penciptaan manusia lebih kecil, lebih gampang aja. Menciptakan manusia ini kecil, gampang. Ya, sehingga untuk membangkitkannya lagi lebih mudah. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kenapa masih ragu? Itu maksudnya. Ini barahin. Ya, barahinul ba'ats namanya. Ini namanya istidlal 'alal ba'ats, sisi pendalilan menurut ayat ini, ya, dari ayat yang kita bahas ini atau surat An-Naba ini. Baik, jelas ya. Yang kedua, al-istidlalu 'alal ba'tsi bi ihya'il ardi ba'da mautiha. Sisi pendalilan tentang hari berbangkit itu dengan dihidupkannya kembali bumi setelah dia tandus, setelah dia mati. Pernah enggak kita melihat ada bagian di bumi ini yang tandus, kering, kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala hidupkan lagi? Ada enggak seperti itu? Ada. Ada banyak tempat-tempat di permukaan bumi ini yang awalnya kering, kerontang, kemudian dengan sebab itu Allah Ta'ala ya suburkan kembali. Dengan diturunkannya air, disuburkan kembali. Nah, ini dalil, ini istidlal 'alal ba'ts. Sisi pendalilan tentang adanya hari berbangkit. Itu mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Tanah yang sudah mati itu bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pendalilannya, kata beliau. Ya. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Nah, ini kan jelas ayatnya. Kami menurunkan dari mu'sirat, yakni dari awan-awan tersebut, ini air yang deras. Apa tujuannya? Agar kami keluarkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Berarti apa? Ini mengisyaratkan adanya di sana tanah-tanah yang tak menumbuhkan. Kemudian dengan sebab itu Allah jadikan tanah yang sudah gersang, yang mati, hidup kembali. Dengan sebab apa? Diturunkannya air tadi. Berarti apa? Bi ihya'il ardi ba'da mautiha. Ini sebagai istidlal, menghidupkan tanah, bumi yang sudah mati, yang awalnya mati kemudian hidup kembali, subur kembali. Ini dalil tentang benarnya hari berbangkit. Paham? Ya, itu dia. Ini yang kedua. Taib. Ataupun di sini kata beliau, fa ihya'ul ardi ba'da mautiha dalilun 'alal ba'si. Maka menghidupkan tanah setelah matinya ini dalil atas benarnya hari berbangkit. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma ihtazzat wa rabat innal ladzina ahyaha la muhyil mauta. Nah, dalam ayat ini, dalam surat Fussilat ya, ayat 39,
Allah Ta'ala berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, annaka tarul ardu khashi'ah, sesungguhnya engkau ya Muhammad akan melihat bumi yang khashi'ah. Khashi'ah ini maksudnya bumi yang sudah mati, sudah kering, kerontang, tandus. Fa idza anzalna 'alaihal ma, maka apabila kami turunkan alal ardi 'alaiha alma, kami turunkan di atas bumi yang sudah tandus, yang sudah mati, kami turunkan air padanya, ihtazzat, maka bumi itu akan, ihtazzat itu bergetar aslinya ya. Misalnya ihtazzal jawal, ihtazzal jawal ya, apa HP-nya lagi getar gitu kan. Nah, ihtizaz jawal, HP-nya getar ya. Ihtazzat, maka bumi itu akan, ya maksudnya ada pergerakan, terjadi pergerakan dengan sebab diturunkannya air itu. Warobat, roba maksudnya tumbuh, riba, warobat menumbuhkan lagi. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta, sesungguhnya yang mampu menghidupkan bumi yang sudah mati itu siapa? Muhyil mauta, zat yang maha mampu menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah mati, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sisi pendalilannya. Yang ketiga kata beliau, al-istidlalu 'alal ba'tsi bi khalqil insan, sisi pendalilan tentang benarnya hari berbangkit, yakni dengan diciptakannya manusia. Dengan diciptakannya manusia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Ya, jadi dengan inilah Allah menciptakan manusia, dengan sebab Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki perempuan, kemudian menikah, suami istri, dan menghasilkan insan, menghasilkan anak, lahir anak. Nah, ini istidlal alal ba'ats. Ini sebagai sisi pendalilan benarnya hari berbangkit dengan diciptakannya manusia. Ya, dengan diciptakannya manusia. Falladzi khalaqal insan qadirun ala i'adatihi wa ihya'ihi. Zat yang maha menciptakan manusia ini, dialah yang mampu untuk mengembalikannya dan menghidupkannya kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu. Dia yang menciptakan, ya, kemudian dia matikan. Dia juga yang mampu nanti untuk membangkitkannya kembali di yaumil ba'ats. Ya, di yaumil akhir. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alimun. Katakan ya Muhammad, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, yang menciptakan manusia pertama kali, dialah yang akan mampu menghidupkannya kembali. Katakan ya Muhammad, yuhyiha, yang akan menghidupkannya kembali siapa? Alladzi ansha'aha awwala marrah, dialah Allah, zat yang telah menciptakan manusia itu pertama kali, dia pula nanti yang menghidupkan kembali setelah kematiannya. Apa susahnya? Ya, ini istidlalnya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui pada setiap yang ia ciptakan. Jadi Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan apapun yang ia ciptakan dari makhluknya, dia mengetahuinya. Baik, ini yang ketiga. Apa yang ketiga sisi pendalilannya? Dengan penciptaan manusia. Yang pertama, dengan diciptakannya langit dan bumi. Yang kedua, yang mampu menghidupkan kembali tanah yang sudah mati, yang sudah tandus, hidupkan kembali dengan turunkannya air hujan. Yang ketiga, dengan diciptakannya manusia, ya, dialah yang mampu menghidupkan kembali, ya, karena dia yang menciptakan yang pertama kali. Yang keempat kata beliau, al-istidlalu 'alal ba'tsi bi ihya'il mauta fid dunya. Jadi sisi pendalilan tentang benarnya hari berbangkit, yakni dengan dihidupkannya kembali orang-orang yang mati itu hidup lagi ketika di dunia. Ketika di dunia kita dapati ada orang-orang yang mati, yang meninggal dunia hidup lagi. Ada atau tidak? Ada. Seperti kejadian mukjizat sebagian para nabi, ya kan? Seperti kejadian di dalam surah Al-Baqarah, ya, disebut nanti, ya, faqulna idribuhu bi ba'diha. Ataupun karena mati itu kan ada dua. Ketika di dunia manusia itu mendapati dua kematian ketika di dunia. Ya. Yang pertama, yakni kematian yang kecil, dan itu hampir tiap hari. Apa itu? Tidur. Ya, kematian besar ini di dunia, ya, maksudnya.
Yang kedua, yakni kematian yang besar. Itu enggak berulang-ulang. Sekali aja kan begitu ya, langsung masuk alam barzah. Ya, demikian. Baik. Jadi ini sebagai tanda, ini istidlal sebagai benarnya hari berbangkit tersebut. Ini ketika di dunia Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati ketika di dunia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna naumakum subata." Jadi di dalam ayat itu, maksud beliau di sini, di dalam surat An-Naba itu ada sisi pendalilan tentang benarnya hari berbangkit dengan 4 ini. Ada pada ayat-ayat itu sendiri yang ada di dalam surat An-Naba. Yaitu firman Allah, "Wa ja'alna naumakum subata." Ya. Wa naum huwal mautah as-sughra. Dan tidur ini dikatakan al-mautatus sughra, kematian kecil. Ini tidur. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza staiqadha min naumihi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau akan berucap, beliau akan berzikir ataupun mengucapkan kalimat apabila beliau bangun dari tidurnya, beliau akan mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami. Nah, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah nanti pengembalian. Nusyur ini kepadanya lah semua akan kembali. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi naum itu Allah taala jadikan sebagai mautah as-sughra, kematian kecil. Sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, bahwa setiap orang di dunia akan merasakan kematian setiap hari. Kecuali dia enggak tidur-tidur, minum kopi terus. Tidur-tidur. Ya, sekuat apapun manusia pasti akan tidur. Ini untuk menunjukkan manusia itu makhluk, bukan khaliq. Paham? Ini untuk menunjukkan manusia itu makhluk, karena dia butuh tidur. Sesuatu yang butuh tidur maka lemah, maka dia makhluk. Ya, sesuatu yang membutuhkan tidur itu lemah namanya. Iya atau tidak? Iya, yang kuat itu enggak butuh tidur. Makanya Allah enggak butuh tidur. La sinatun wala naum. Allah enggak butuh. Kenapa? Karena memang Dia zat yang maha kuat, yang berdiri sendiri, hayyun, maha hidup, qayyum, yang berdiri sendiri. Adapun kita, lemahnya kita. Iya kan? Lemah sekali kita. Pagi-pagi seger begini aja taklim bisa tidur. Apalagi kata Ustaz Ahmad, Ustaz itu mantap mantranya. Innal hamdalillah. Nah, itu mantra untuk buat tidur di majelis. Nanti ada lagi mantra untuk bangunkannya. Subhanakallahumma bihamdik. Tidur, ya, masya Allah. Jadi manusia membutuhkan tidur. Ini untuk menunjukkan manusia itu lemah. Tidur, yaitu mati, itu kematian kecil. Ya, fa ihyaul anfus ba'da mautiha min adillatil ba'ats. Maka menghidupkan jiwa yang mati, kemudian dihidupkan kembali, min adillatil ba'ats. Ini dalil tentang benarnya hari berbangkit, di mana manusia yang mati kemudian dari kuburnya kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang mudah bagi Allah. Ya, bu'thirama fil kubur. Wa bu'thirama fil kubur. Ketika taba'tsar, dibongkar semua, terbangun semua, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam kuburan itu semua bangkit, semua keluar. Bu'thirama fil kubur. Wa hussilama fis sudur. Dibongkar semua apa yang ada dalam hati, keluar semua. Ya, terbukti semua, ketahuan semua apa yang disimpan selama di dunia di dalam hatinya, semua akan diketahui dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, hari di mana dibuka semua rahasia. Subhanallah, subhanallah. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqul nadribuhu bi ba'diha. Ini kisah. Ya, maka kami pun berkata, idribuhu bi ba'diha. Pukullah orang yang mati tersebut dengan sebagian dari bakor sapi itu. Nah, khilaf para ulama, yang diambil pahanya, buntutnya, tanduknya, kan begitu ya. Apa yang diambil untuk memukul orang mati itu jadi hidup. Kan ini kisahnya. Faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan yang sudah mati. Ya.
Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi, dan dia perlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, maksudnya ayat kauniyahnya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir tentang hidup ini. Hidup ini apa ya? Apa hidup terus? Enggak. Ya, hidup ini akan berujung kepada kematian ketika di dunia, kemudian ada hari barzah, hidup di alam barzah, kemudian nanti ada hari yang abadi di yaumil akhir, hari berbangkit, yaumul ba'ats. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani rahimakumullah, sudah kita selesaikan sebagian dari surat An-Naba ini sampai di ayat berapa itu? 16 ya. Iya, dengan tafsiran yang ringkas. Ini ringkas sebenarnya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berfaedah bagi kita untuk menelusuri makna dari makna ayat-ayat yang mungkin hampir rata-rata kita menghafalnya. Ya, anak-anak kita menghafalnya, sering mendengarkannya. Ya, imam-imam salat sering membacakannya, sehingga mudah-mudahan membantu kita untuk memahami makna ketika ayat ini kita baca atau ketika ayat ini ada yang membacakannya, sehingga memudahkan kita untuk memahami maknanya. Insyaallah nanti kita sambung di ayat yang keberapa? 17 ya, sampai ke ayat 30 insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga Allah taala memudahkan kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan majelis ini dan waktu antum menjadi majelis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ini yang mau kitab aslinya silahkan nanti temui siapa, Akhradin saja ya, bagi yang mau. Ada yang bertanya mungkin? Cukup ya. Contoh da isim mausul itu ada dua keadaan. Misal antum mengatakan madza sona'ta. Madza sona'ta akhairun am syarrun? Apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah engkau lakukan? Dzanya itu isim mausul. Kalau antum ingin mengi'rabnya sebagai isim mausul, tapi madza itu sendiri bisa langsung dikatakan isim istifham. Ya, yang posisi madza itu sendiri bisa sebagai maf'ul bih. Yang maf'ul bih didahulukan, kan begitu ya. Madza sona'ta, madzanya itu sendiri bisa maf'ul bih, tapi yang kita inginkan di sini kalau ditanya bagaimana dza itu sebagai isim mausul, sebagai makna allazi gitu ya. Yaitu tadi madza sona'ta, ma-nya isim istifham sebagai mubtada fi mahalli raf'in ya. Dza-nya itu sebagai isim mausul fi mahalli raf'in khobar. Madza sona'ta silah mausulah ya, jumlah mausulah. Paham? Ya, itu sama seperti antum mengatakan mal ladzi sona'ta, ya, mal ladzi sona'ta, apa yang telah engkau lakukan, ya kan? Apa yang telah, ini isim mausul bukan? Ini namanya isim mausul, isim penyambung. Nyambung ini sama ini. Itu sama seperti antum mengatakan ma za. Sama seperti ini. Za-nya ini isim mausul tadi, ini dia. Paham? Ya. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Iya. Apa makna 7 di sini samawati sab'a? Apakah dia cuma lapisan ataukah memang dia bersusun? Ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Ya, yang masing-masing langit punya karakteristik sendiri lah gitu ya, sifat sendiri. Iya. Kalau kita melihat dari beberapa keterangan ya, di antaranya dari beberapa ayat, lebih rincinya lagi, lebih jelasnya dari beberapa hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang langit, peristiwa Isra Mi'raj ya, atau dalam beberapa hadis yang lain ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara
ya antara satu langit dengan langit yang lainnya, jaraknya sampai 500 tahun perjalanan, jaraknya langit satu sama langit kedua, ya ketebalannya itu sendiri itu seperti 500 tahun perjalanan, jaraknya juga seperti 500 tahun perjalanan langit satu dengan langit berikutnya. Ini menunjukkan langit itu punya sendiri-sendiri lapisan masing-masing sebagai bumi, sebagaimana bumi juga 7 lapis. Ya, bumi juga Allah Ta'ala ciptakan 7 lapis. Ada lapisannya, kita lapisan yang teratas, terus ke bawah sampai sebagian ulama menyebutkan bahwa letak neraka itu bukan di atas tapi di bawah. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berdalil bahwasanya neraka itu letaknya di bawah kita. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan idzastaddal har fa'abridu bis-shalah. Jika panasnya itu sangat panas, maka dinginkan waktu salat zuhur. Tunggu maksudnya. Kalau panas sekali waktu zuhur itu dinginkan, tunda sampai dia agak dingin. Kenapa? Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Karena panasnya di waktu siang itu, kalau panasnya kelewatan batas kan gitu ya, enggak seperti biasanya, itu dari luapan neraka jahanam. Kata beliau, namanya meluap bukan dari atas. Itu dari bawah. Ya, terbukti juga ketika Allah menyebutkan tentang orang munafik. Munafik itu di mana? Fi darki asfal minan nar. Aspal, tahu aspal ya? Aspal tuh. Karena aspal tuh diambil memang bahannya yang paling bawah, kerak-keraknya, ya atau enggak? Kalau penyulingan yang kerja di Pertamina gitu ya. Setahu saya begitu. Yang kerak-keraknya yang paling bawah itu aspal, dart. Makanya neraka itu dikatakan darokat. Kenapa? Karena darokat itu tingkatan yang bukan ke atas, ke bawah. Jadi semakin ke bawah semakin yang bejat-bejatnya. Yang paling parah itu yang aspalnya darokat aspalnya. Nah, begitu ya. Beda sama surga atau langit. Surga itu bukan disifati tapi darajat. Ke atas, darajat itu ke atas. Nah, jadi surga darajat, neraka darokat namanya. Taib ya. Nah, neraka itu di lapisan paling bawah 7. Bumi kan 7 lapis. Nah, dia paling bawahnya. Nah, itu meluap. Jadi neraka itu memang Masya Allah panas sekali. Ngelewatin 7 lapis. Ya, kalau memang ijtihad itu benar. Nah, itu ijtihad beliau berdasarkan dalil yang ada. Demikian juga langit 7 lapis. Ya, dan setiap lapisan langit itu, langit 1, 2, 3, ada penduduknya. Biasa disebut dalam hadis ahlus sama, ya kan? Sering antum dengar ahlus sama, penduduk langit. Jadi langit itu ada penduduknya. Setiap langit ada penduduknya, setiap langit lagi ada penduduknya. Namun penduduknya dari kalangan malaikat, bukan antum, bukan yang lainnya, ya, dari kalangan malaikat. Ya. Adapun yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi ini, nabi itu, beliau diperlihatkan ini, perlihatkan itu barzakh. Paham? Itu alamnya barzakh. Alam barzakh bagi masing-masing manusia beda-beda, tapi dinamakan alam barzakh. Alam barzakhnya para syuhada di mana? Terbang-terbang di surga. Ya atau tidak? Iya, ini alam barzakhnya para syuhada. Alam barzakhnya Firaun gimana? Diperlihatkan pagi dan sore neraka. Alam barzakhnya ada yang lagi sholat. Alam barzakhnya Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah pernah melihat Nabi Musa sedang mengerjakan sholat di alam barzakhnya. Jadi alam barzakh itu satu, tapi kondisi orang yang masuk barzakh beda-beda. Jadi antum jangan berbenturan nanti, loh kok Rasulullah bisa ketemu waktu Isra Mi'raj di langit ini, di langit itu barzakhnya. Barzakhnya para nabi, alam barzakhnya sebelum menunggu hari kiamat nanti. Karena hari kiamat dibangkitkan semua. Dan yang paling depan siapa? Nabi Muhammad SAW ketika bangkit. Makanya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ketika terjadi hari berbangkit, maka manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah, aku, kata Rasulullah. Jadi pertama bangkit siapa nanti? Rasulullah. Cuma beliau bingung. Ketika saya bangkit, saya dapati Musa sedang memegangi pilar arsy. Nabi Musa sedang memegang pilar arsy. Sehingga sebagian ahlu tafsir, para ulama mengatakan, kenapa Nabi Musa pada waktu itu tidak mendapatkan hari berbangkit itu? Karena dia pernah pingsan waktu bukit
Tursina itu ketika dia, ya Allah perlihatkan, ternyata lihat gunung, das, dia pingsan. Nah, jadi dia nggak dapat lagi. Jadi dia sudah bangun duluan juga. Namun aslinya yang pertama bangun adalah Nabi Muhammad SAW. Ini sebagian. Jadi benar itu adalah ya langit, ini tempat hidup. Cuma di sana dipenuhi oleh para malaikat penduduk langit. Itu bisa antum dapati dalam hadis-hadis penduduk langit. Mereka berselawat penduduk langit, 7 penduduk langit. Nah, itu. Jadi dia memang berlapis-lapis dan jaraknya antara satu langit dengan satu langit yang berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Ya, disebutkan dalam beberapa hadis, wallahu a'lam bishawab. 500 perjalanan apa? Ya, sebagian ulama menyebutkan kalau di masa itu Rasulullah menyebutkan perjalanan, maka yang dimaksud perjalanan pada waktu itu dengan unta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira kalau 500 tahun unta jalan terus itu berapa kilometer? Ya, bukan dengan pesawat sekarang ya. Kalau 500 perjalanan itu berarti jangkauannya lebih jauh. Yang dimaksud di zaman Nabi ketika beliau berbicara jaraknya satu langit dengan langit berikutnya itu seperti 500 tahun perjalanan. Yang dimaksud di sini perjalanan unta, yang paling ideal pada waktu itu perjalanan unta. Kemudian langit 1, 2, 3. Dan ada langit yang terdekat dengan bumi. Ada kan? Ada langit yang terdekat dengan bumi. Itu langit yang pertama. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di setiap ya sepertiga malam akhir beliau turun ke langit dunia. Ya, ini langit yang terdekat dengan dunia. Allah taala turun. Ya, ini turun dengan makna dengan keagungan Allah, bukan turun dengan makna makhluk, tapi turun dengan makna khaliq. Sehingga enggak bisa diserupakan dengan makhluk. Jadi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai langit yang ke-7. Ya, sampai langit yang ke-7. Baik. Kemudian di atas langit 7 tersebut ada Sidratul Muntaha, ada surga, dan surga itu juga darajat tinggi. Sampai surga yang tertinggi adalah surga Firdaus. Di atas surga Firdaus itu atapnya, sakofnya, penduduk surga Firdaus, sakofnya apa? Arsy. Arsy-nya Allah. Ya, dan Allah istawa 'alal arsy wala syai' fawqallah, dan tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'la, dia yang paling tinggi. Enggak ada di atasnya sesuatu pun. Semua di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah Maha besar, ya. Baik, jelas? Ya, demikian. Jadi langit itu benar kita maknai adalah kita pahami langit. Ya, langit-langit dan makhluk yang besar. Bukan cuma sebatas kiasan ataupun mungkin cuma sebatas lapisan, tapi benar setiap langit ada penduduknya. Setiap langit ada penduduknya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Ya, kita sambung lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.